Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ria Siti Nurhasanah dari SMP Negeri 2 Gunung Agung Tulang Bawang Barat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peta. Oke, fokus kita adalah pengertian, syarat, fungsi, jenis, dan komponen peta. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, itu benar adalah contoh sebuah peta yang memiliki judul Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Oke, selanjutnya gambar kedua. Gambar apakah ini? Ya, itu adalah contoh sebuah atlas. Ada yang tahu apa itu atlas? Atlas merupakan kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku dan disusun secara sistematis. Oke, gambar selanjutnya. Gambar apakah ini? Itu adalah contoh sebuah globe. Ada yang tahu apa itu globe? Globe merupakan model tiruan bola bumi. Oke, jadi anak-anak sudah bisa membedakan ya, mana yang dimaksud dengan atlas, globe, dan peta. Untuk selanjutnya, pada video ini, fokus kita adalah akan membahas tentang peta. Ada yang tahu apa itu pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai pembuatan peta disebut dengan nama kartografi. Dalam pembuatan sebuah peta harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah confirm. Confirm yaitu bentuk dari suatu peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan asli yang ada atau yang sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Syarat yang kedua adalah equidistant, yaitu jarak yang ada pada peta apabila dikalikan dengan skala yang sudah ditentukan sesuai dengan jarak yang ada di lapangan. Syarat yang ketiga adalah ekuivalen. Ekuivalen yaitu luas bidang yang disusun dan digambar pada sebuah peta setelah dilakukan perhitungan melalui skala, hasilnya sama dengan luas bidang yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, penunjuk jalan bagi orang-orang yang bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjunginya. Biasanya, jika kita bepergian ke suatu tempat yang baru yang sama sekali belum pernah kita jumpai atau kita kunjungi, kita membutuhkan alat bantu yaitu peta. Yang kedua, menunjukkan letak suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, jarak, luas, dan arah sebenarnya di permukaan bumi. Yang keempat, memperlihatkan bentuk permukaan bumi seperti benua, pulau, negara, pola aliran sungai, dan sebagainya. Fungsi yang kelima, sebagai alat untuk menjelaskan wilayah perencanaan dan menunjukkan kondisi suatu daerah penelitian.
Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan isi peta. Berdasarkan isi peta, peta dapat dibedakan menjadi peta umum, yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan yang ada di permukaan bumi, baik kenampakan alam ataupun kenampakan sosial budaya. Contohnya, laut, sungai, danau, jalan raya, rel kereta api, dan seterusnya. Oke, di sini Ibu berikan contoh peta umum. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, ada peta dunia, kemudian peta korografi, dan peta topografi. Jenis selanjutnya, berdasarkan isi peta dapat dibedakan juga menjadi peta khusus atau tematik, yaitu peta yang menampilkan tema tertentu atau khusus. Coba perhatikan contoh peta khusus berikut. Yang pertama adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Jadi, dalam peta ini yang ditampilkan khusus mengenai kepadatan penduduk Indonesia. Selanjutnya, peta persebaran gunung api di Indonesia. Jadi, dalam peta ini hanya menggambarkan persebaran gunung api yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian, ada peta iklim di dunia. Jadi, menggambarkan kondisi atau pembagian iklim yang ada di dunia. Oke, selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan skala peta. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster memiliki skala 1:100 hingga 1:5000. Ini adalah contoh peta kadaster. Peta kadaster sering digunakan dalam pembuatan sertifikat tanah. Oke, yang selanjutnya, peta skala besar. Peta skala besar memiliki skala 1:5000 hingga 1:250.000. Di sini Ibu berikan contoh peta administrasi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang memiliki skala 1:100.000. Yang selanjutnya adalah peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Di sini adalah contoh peta Provinsi Lampung yang memiliki skala 1:400.000. Selanjutnya, peta skala kecil. Peta skala kecil memiliki skala 1:500.000 hingga 1:1 juta. Contohnya adalah peta Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, peta geografi. Peta geografi memiliki skala 1:1 juta. Contohnya adalah peta dunia. Jenis peta selanjutnya dibedakan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah peta timbul, biasa disebut juga dengan peta relief, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang kedua, peta datar atau peta biasa, merupakan peta yang dibuat pada suatu bidang datar, misalnya kertas. Contohnya adalah peta dunia.
Yang selanjutnya, ketiga, peta digital atau peta terkomputerisasi merupakan peta yang disajikan dan dapat dibaca melalui komputer. Saat ini, peta digital dapat kita aplikasikan di Android, misalnya Google Map ataupun Google Earth. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai komponen peta. Apa sajakah komponen yang harus ada dalam sebuah peta? Yang pertama adalah judul peta. Judul menunjukkan isi suatu peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian atas sebuah peta. Judul peta ditulis menggunakan huruf kapital. Di sini adalah contoh peta Provinsi Bali. Komponen yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala peta dapat berwujud skala angka, yaitu skala angka berwujud perbandingan angka. Contohnya 1 berbanding 100.000. Artinya 1 cm di dalam peta sama dengan 100.000 cm di lapangan atau 1 km di lapangan. Yang kedua adalah skala garis atau grafis, berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Di sini adalah contoh skala peta yang menggunakan skala garis atau grafis. Dalam peta yang Ibu contohkan di sini menggunakan 2 skala ya. Ini. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah garis tepi. Garis tepi biasanya dibuat 2 buah dengan ketentuan garis luar lebih tebal daripada garis di dalam. Ini adalah contoh garis tepi dalam sebuah peta. Jadi, peta yang akan kita gambar ada di dalam garis tepi. Selanjutnya adalah orientasi peta. Orientasi atau petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara dengan posisi mengarah ke atas. Di sini adalah contoh beberapa orientasi atau arah mata angin peta. Arah utara selalu menunjuk ke arah atas. Komponen yang kelima adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah simbol titik. Di sini adalah contoh simbol titik, coba kalian perhatikan. Ada simbol ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota, kecamatan, gunung api tidak aktif, gunung berapi, pelabuhan, dan bandar udara. Selanjutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digunakan untuk sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Selanjutnya ada simbol area atau simbol luas. Contohnya adalah danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Selanjutnya ada simbol warna. Simbol warna berarti dia menggunakan warna, menggunakan gradasi warna. Simbol warna digunakan untuk menyatakan ketinggian tempat dan kedalaman suatu laut. Coba kalian perhatikan. Di sini ada warna hijau hingga menuju coklat. Semakin gelap
warnanya atau semakin menuju ke warna coklat, maka ketinggian tempatnya akan bertambah atau akan semakin tinggi. Biasanya warna coklat ini menunjukkan daerah pegunungan. Kemudian untuk kedalaman laut menggunakan simbol warna biru, mulai dari biru muda hingga biru tua. Semakin menuju ke biru tua, maka lautnya akan semakin dalam. Komponen yang keenam adalah garis koordinat atau astronomis, yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan bujur. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang berbentuk vertikal, sedangkan garis bujur berbentuk horizontal. Komponen yang ketujuh adalah insert. Insert adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ini adalah contoh insert peta. Komponen yang ke-8 adalah legenda. Legenda berisi keterangan simbol-simbol yang digunakan pada peta. Jadi, simbol apa saja yang kita gunakan dalam peta, kita tulis di dalam legenda. Bisa berupa simbol titik, garis, simbol area, ataupun simbol warna. Komponen yang ke-9 adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis peta tertentu, seperti peta tematik, sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Oke, di sini Ibu tampilkan sebuah contoh peta yang memenuhi semua komponen peta yang berjudul Peta Topografi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini adalah judul petanya, kemudian skala peta, legenda yang berisikan tentang simbol-simbol, mulai dari simbol titik, simbol garis, simbol luas, dan simbol warna. Kemudian ada insert, kemudian ada garis tepi peta, garis astronomis atau garis koordinat, dan yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Oke, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nantikan video pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.